Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa melewati tahun 2023 dan kami sudah berada di tahun 2024. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, urapi kami, sehingga kami mendapatkan rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, senang berjumpa kembali dengan saudaraku di tahun yang baru, tahun 2024. Haleluya. Dan saat ini kita sedang mengikuti yang namanya program gereja, yaitu Bible Journey. Dan di setiap hari kita akan mendapatkan rema yang luar biasa, pembacaan Alkitab di setiap harinya. Dan Bible Journey pada hari ini kita terdapat di dalam Ayub pasal yang 24 sampai Ayub 28. Dan dalam pembacaan kita pada hari ini di Ayub 24 sampai 28, saya memberi sebuah tema, yaitu tentang proses pasti ada Bapak Ibu. Proses pasti ada. Kita membacanya dalam Ayub 27 sampai Ayub 27 ayat yang kedua sampai yang keenam. Pembacaan kita rema pada hari ini yaitu Ayub 27 ayat 2 sampai 6.
dikatakan di situ, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedikan hatiku selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu sampai binasa. Aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan hatiku, tidak mencela sehari pun daripada umurku. Bapak Ibu, ini adalah ucapan daripada Ayub. Ketika itu dia sedang berdiskusi dengan ketiga sahabatnya, dan Ayub berkata demikian, bahwa selama roh Allah ada dalam kehidupannya, maka dia tidak melakukan yang namanya kesalahan. Di sini Ayub berkata bahwa dia adalah orang benar yang tidak melakukan kejahatan dan tipu daya seperti orang fasik pada umumnya, dan tidak melakukan yang namanya dosa ataupun kejahatan. Dari sinilah Bapak Ibu, saya mencoba membayangkan di mana Ayub sedang merenungkan kehidupannya, dan dalam pikirannya dia bertanya sama Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan seperti ini, Tuhan, mengapa nasib saya seperti ini? Mengapa saya harus alami proses kehidupan ini, masalah hidup ini? Saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan saya selalu membangun mezbah di hadapan Tuhan. Mengapa saya harus mengalami hal tersebut? Dan Bapak Ibu, seringkali hal ini terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, kita sudah berdoa di hadapan Tuhan, kita sudah melayani, kok ada saja masalah kehidupan ini, ada saja proses yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada saja masalah yang datang dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau di dalam aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita semua bahwa proses hidup berlaku pada siapapun. Bagi setiap individu yang ada di seluruh dunia, Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan kita yang sudah percaya sama Tuhan, melayani Tuhan, rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan, tidak mengalami proses hidup. Bapak Ibu, setiap daripada kita pasti mengalami yang namanya proses hidup yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Untuk apa Tuhan mengizinkan proses terjadi di dalam kehidupan kita? Agar kita manusia, Bapak Ibu, agar kita lebih mengenal Tuhan, dan hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Untuk apa Tuhan memproses kehidupan kita? Agar kita lebih mengenal Tuhan, dan semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jalani proses tanpa harus kita menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan, mengapa Engkau tidak adil dalam kehidupan saya? Kenapa Engkau berbuat seperti ini dalam kehidupan saya? Hari ini kita sadar bahwa proses yang terjadi dalam kehidupan kita agar kita lebih mengenal Tuhan,
dan hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, sehingga hari ini proses yang kita jalani jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, karena proses itu akan membawa kita lebih naik, bukan semakin hari semakin jatuh. Dan saya mengajak kita semua untuk terus mengikuti Bible Journey, dan saya pastikan bahwa di setiap seri Bible Journey Bapak Ibu ada rema yang pasti akan memberkati kita, pasti akan menguatkan kita. Haleluya. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala syukur hanya bagimu. Terima kasih buat rema pada hari ini dalam pembacaan Bible Journey kami di Ayub pasal 24 sampai 28. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dan hidup kami diubah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami kuat di dalam persoalan kami kuat di dalam proses kami, karena kami tahu bahwa dalam proses ini kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin diubah serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, baik yang ada di Palu maupun yang ada di Lubuk. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.